Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik-baik saja. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fabel. Jadi kalian anak-anak sekalian ada yang pernah membaca fabel atau melihat atau menonton film tentang fabel? Oke, sekarang zaman digital ya. Banyak sekali di YouTube ataupun di TV video fabel. Yang paling populer yaitu video atau film di televisi, yaitu film pada zaman dahulu. Nah, itu menurut saya filmnya sangat luar biasa, bercerita, yaitu cerita fabel tentang si kancil. Bahasa yang digunakan pun bahasa Melayu, jadi menggunakan bahasa yang sangat khas dan itu sangat unik sekali. Baiklah, kompetensi dasar kita kali ini yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi fabel legenda daerah setempat. Oke, jadi kalian sudah tahu belum sih apa itu fabel? Belum ada yang tahu ya? Jadi fabel itu adalah secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Nah, jadi fabel itu berasal dari bahasa Latin yang bahasa Latinnya adalah fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi seperti kalian bisa nonton di YouTube film pada zaman dahulu. Nah, di situ cerita tentang si kancil. Dia cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia seperti si kancil berlomba lari berlomba lari dengan siput seperti itu. Berikutnya yaitu fabel, termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Nah, seperti yang tadi, misalkan si kancil berlomba dengan siput. Nah, itu kan bukan kisah tentang kehidupan nyata. Berikutnya yaitu fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Seperti biasanya kan di film tersebut, di film pada zaman dahulu biasanya ada banyak cerita moral, nilai moralnya. Misalnya seperti si siput berusaha keras untuk mengalahkan kancil berlomba lari. Nah, dia bergotong royong dengan teman-temannya. Nah, si kancil ini kan merasa menganggap dirinya kan melawan siput, jadi sudah menganggap dirinya itu bakalan menang. Nah, jadi si kancil bakalan sombong. Nah, itu termasuk nilai moral. Berikutnya itu teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Berikutnya yaitu karakter mereka ada yang baik. Nah, ini karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Nah, itu tadi ya sifat-sifat dari sebuah film
sifat-sifat dari karakter dari cerita fabel. Nah, masuk ke pembahasan. Kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, mengenali ciri umum fabel, yang kedua, mengidentifikasi jenis fabel, yang ketiga, menentukan tokoh dan watak tokoh, yang keempat yaitu menentukan rangkaian peristiwa. Nah, kita masuk ke mengenali ciri umum fabel. Nah, dalam ciri umum fabel itu ada unsur-unsur fabel. Apa itu unsur-unsur fabel? Yaitu ada tokoh, penokohan, watak tokoh, setting atau latar, tema atau amanat. Apa itu tokoh? Tokoh yaitu orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Nah, seperti si kancil, siput, monyet, kerbau, buaya, dan lainnya. Penokohan yaitu pemberian karakter pada tokoh. Ini karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Misal kancil karakternya sombong. Nah, ini kan tidak disukai oleh teman-temannya. Berikutnya yaitu adalah watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar, atau narasi penulis terhadap tokoh. Jadi ini misal seperti si kancil yang sombong, maka dia tidak dapat bersosialisasi dengan temannya karena tidak ada yang mau berteman dengan orang sombong. Berikutnya itu setting atau latar, yaitu tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Nah, tempat, misal si kancil dan siput berlomba lari di lapangan. Waktu kejadiannya misal sore hari, dan suasana dalam cerita misalnya tegang karena berlomba lari antara kancil dan siput. Berikutnya yaitu ada tema, yaitu gagasan yang mendasar cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang digunakan tokoh atau menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Tema misal si kancil memiliki karakter yang sombong. Jadi judulnya Kancil yang Sombong. Nah, temanya yaitu di sini kancil bersifat sombong kepada teman-temannya. Berikutnya yaitu amanat. Nah, amanat yaitu pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Masuki pembahasan kedua yaitu mengidentifikasi jenis fabel. Nah, apa itu mengidentifikasi jenis fabel? Nah, dalam mengidentifikasi jenis fabel yaitu ada mengidentifikasi jenis alur fabel. Nah, jenis alur fabel ini ada dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu jenis fabel dengan koda. Nah, berikutnya jenis fabel tanpa koda. Nah, jenis fabel dengan koda yaitu alur fabel dimulai dengan pengenalan, baru berikutnya mulai munculnya masalah, berikutnya masalah memuncak, dan ditutup dengan pembahasan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Nah, ini bisa dilihat ya, mulai terjadinya masalah, klimaks, resolusi dan koda. Yang memberikan adalah koda. Ada yang menggunakan koda, ada yang tidak menggunakan koda. Nah, ini jenis fabel tanpa koda. Itu alur fabel dimulai pengenalan, mulai munculnya masalah, serta selanjutnya masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Masuki pembahasan ketiga, yaitu menentukan tokoh dan watak tokoh.
Apa itu tokoh dan watak tokoh? Nah, kita simak. Jadi sebelum kita menentukan tokoh dan watak tokoh, kita harus terlebih dahulu membaca cerita fabel. Nah, silakan kalian baca. Saya beri waktu 10 menit. Baca, silakan. Sudah semua? Oke, sudah ya. Baiklah, sebelum memasuki ke tokoh dan watak tokoh, kalian harus benar-benar memperhatikan teks fabel ini. Masuk ke menentukan tokoh dan watak tokoh. Jadi, pertama, nama tokoh. Ada yang tahu nama tokoh tadi siapa? Iya, benar sekali. Nama tokohnya ada Belalang Sembah dan Semut dan segerombolan semut. Semut dan Belalang Sembah. Yang berikutnya watak tokoh. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Bisa dibaca ya. Apa tadi? Nah, apa tadi watak tokoh? Oke. Sekarang bukti pada teks. Nah, bukti pada teks kita bisa lihat di sini. Jadi tokoh dan watak tokohnya bisa tokoh dan watak tokohnya untuk bukti teksnya bisa kita lihat di sini. Pembahasan yang terakhir, nah memasuki pembahasan yang terakhir yaitu menentukan rangkaian peristiwa. Jadi setelah kalian baca cerita tentang Belalang Sembah tadi, kalian harus menentukan rangkaian peristiwa. Jadi harus diingat-ingat tadi cerita tentang Belalang Sembahnya. Baiklah, memasuki ke menentukan rangkaian peristiwa. Nah, menentukan rangkaian peristiwa. Jadi awalnya tadi bagaimana ceritanya? Nah, seperti itu, dan tiba-tiba dilanjutkan lalu, selanjutnya kemudian dan akhirnya tadi bagaimana? Dan akhirnya semut menolong Belalang Sembah karena Belalang Sembah hampir mati kelaparan. Baiklah, mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.